sekretaris bersama Golkar, sekretariat bersama Golkar. Kemudian dibentuklah DPR MPR RI. Bersidanglah di Jakarta DPR MPR RI memutuskan Presiden Republik Indonesia periode tahun 1971 sampai pemilu berikutnya. Maka diangkatlah Presiden Soeharto menjadi resmi Presiden kedua Republik Indonesia. Tidak ada yang terputus. Semestinya Bung Karno dan Hatta dari Presiden 1945, kemudian Hatta mengundurkan diri, Presiden Soekarno berhenti jadi Presiden dan Hatta berhenti tahun 49 sampai 50. Harusnya ada foto di situ. Mr. Safruddin Pralegara dengan Mr. Teguh Haji Muhammad Hasan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Darurat Republik Indonesia. Itu sampai sekarang belum dipasang. Pejabat bupati aja 2 bulan dipasang fotonya, betul nggak? Pejabat bupati 2 bulan, bupatinya habis periode, pemilu belum dibuat, pilkada, pejabat diambil situ 2 bulan ada fotonya. Kenapa Presiden dan Wakil Presiden Darurat Republik Indonesia 1 tahun tidak ada fotonya? Perjuangan masih panjang. Jalan sejarah Republik Indonesia mesti harus diperbaiki. Syukur sekarang. Sedangkan Aceh ini negeri istimewa. Sejak merdeka dijanjikan daerah istimewa Aceh. Istimewanya adalah istimewa agama. Sedangkan daerah istimewa Yogyakarta sejak merdeka dijanjikan sebagai daerah istimewa. Daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa kebudayaan Jawa. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono, tidak boleh ditukar-tukar. Dan baru terlaksana 10 tahun ini. Sedangkan Aceh dijanjikan daerah istimewa agama, itu baru terjadi setelah perjanjian Helsinki. Jauh sekali dari kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan pada tahun 1945 dahulu. Nah, bapak-bapak saudara khususnya generasi muda, sebelum Indonesia merdeka 1945, Aceh ini adalah kerajaan Islam pertama di seluruh negeri Nusantara. Bahkan sampai ke Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, kerajaan Islam pertama di seluruh negeri Nusantara ini adalah kerajaan Aceh. Menurut kitab Rihlah Ibnu Battuta, beliau sampai ke negeri Samudra, kemudian dijamu makan oleh Raja Samudra, kemudian dibawa sholat Jumat jalan kaki. Sholat Jumatnya memakai madhab imam, kemudian pulang sholat Jumat naik gajah, kemudian diberi makan di istana, dijamu dengan lezat-lezatnya. Maka Raja Samudra itu berada di Aceh Utara ini. Nama rajanya adalah Malikus Zohir. Beliau adalah raja kedua daripada kerajaan Samudra. Petualang dunia Ibnu Battuta dalam Rihlah Battuta menuliskan dengan jelas ada sebuah kerajaan Islam di kerajaan Samudra, maksudnya ini adalah kerajaan Samudra. Setelah kemudian berkembang, Samudra kawin dengan Raja Pasai. Pasai juga negara Islam, maka kemudian jadilah kerajaan Samudra Pasai. Raja pertama di negeri Nusantara ini adalah anak pribumi sini, namanya Merah Silu. Setelah Merah Silu memeluk agama Islam, Khalifah Islam yang di Mekah mengirimkan surat pengangkatan resmi Raja Nusantara, pemangku agama di negeri Nusantara ini. Nama beliau diganti menjadi Malikus Soleh. Malik Raja, As-Soleh Raja yang soleh. Ini adalah nama Khalifah Islam waktu itu di Mekah. Sedangkan kerajaan Turki Osmania belum pun lahir sama sekali. Jadi kita ini sudah tahun 1200-an sudah punya kerajaan Islam di sini. Sedangkan Belanda, penjajah Belanda baru berhasil menaklukkan Aceh pada tahun 1905 dengan syahidnya Tengku Umar, Johan Pahlawan di ujung Kalak. Itu pun masih perlawanan dilanjutkan oleh istri beliau, nenek kita Cun Nyadin, sampai 1907. Nenek kita Cun Nyadin dibawa ke tempat pembuatan tahu Sumedang. Di sana dibuatkan rumah di depan halaman
rumah lurah Sumedang. Saat itu beliau sudah buta mata, beliau tidak bisa lagi melihat dengan baik. Orang Sumedang tidak tahu siapa perempuan ini yang memakai ijazah awak ini. Ibu dan nenek kita cenderung pakai ijazah awak, menutup aurat dengan sempurna. Kain hitam yang ditutupkan di kepala dan ditutupkan ke belakang sampai hanya nampak matanya saja. Di dalam tahanan rumah di depan lurah Sumedang itu, beliau menolak makanan yang diberi oleh penjajah Belanda, najis. Beliau diberi baju baru karena baju beliau sudah rusak. Beliau katakan, dari mana di baju? Dari penjajah Belanda. Dia buang, najis, tidak mau. Satu hari anak muda Sumedang belajar membaca Al-Quran. La ilaha illallah kafir musuh Islam. La ilaha illallah kafir musuh Islam. La ilaha illallah kafir musuh Islam. Itu anak gak bisa tidur. Islam sudah masuk ke Indonesia abad ke-13, tahun 1200-an. Dan kita sudah punya raja, bukan sekedar kampung Islam yang ribuan orang. Kita sudah punya kerajaan yang disahkan oleh Khalifah Islam di Mekah, diganti namanya Merah Siru menjadi Sultan Malikus Saleh. Kerajaan, jumlah rakyatnya ratusan ribu. Belanda baru masuk sini 1907. Coba kita hitung, abad ke-13 ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 700 tahun setelah Islam berkuasa di Aceh, baru penjajah Belanda datang. Itu pun 43 tahun sudah out, kita sudah proklamasi kemerdekaan 1945. Betul? Dan kaleng-kaleng bos orang Aceh ini ya. Tiba-tiba sekarang ada yang mengajari, marilah kita menjaga ini, jangan kita harus jaga Pancasila. Kalau bahasa Indonesia aja belum lurus, raja-raja di kami, betul nggak? Jika Bung Karno jadi presiden perlu kapal terbang. Siapa yang menyumbangkan duit untuk beli kapal terbang? Aceh. Ya, berdiri di atas Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29 ayat 2 dan ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada kesalahan besar ini. Kita bilang negara kita berdasarkan Pancasila. Salah. Pancasila bukan dasar negara. Pancasila adalah falsafah negara. Pancasila itu cara pandang negara. Bahwa negara kita ini wajib berketuhanan Maha Esa. Gak boleh ada PKI, ateis, komunis di Indonesia. Betul? Itu falsafah negara, bukan dasar negara. Bahwa negara Indonesia ini wajib berkemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Adil itu bahasa Arab, adab itu bahasa Arab, manusia itu bahasa Arab. Tiga-tiganya manusia yang adil dan beradab adalah bahasa Arab. Tiba-tiba PKI bilang kita harus adil. Adilnya cara apa? Cara Islam atau cara PKI? Cara PKI. Dia bilang apa? Adil itu sama rata sama rasa. Ini adil PKI. Ini dua. Tidak mesti sama rata sama rasa. Tanya adil apa? Adil. Bukan kalau kayak bahasa kalau adil Pak. Bahasa kalau adil.